Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem urinaria. Perkenalkan, nama saya Umin Agusa Putri, nomor NIM 200205122 dari kelas 20A3 dari program studi D3 Reka Medis. Sistem urinaria adalah sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Sistem urinaria terdiri atas ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Fungsi ginjal yaitu 1. Pengeluaran zat sisa organik, 2. Pengaturan konsentrasi ion-ion penting, 3. Pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. Di dalam ginjal terdapat nefron. Nefron dibagi menjadi dua, yaitu nefron cortilax dan nefron juxtamedularis. Bagian-bagian nefron terdiri dari A. Glomerulus, suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arterial efferent, berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah. Yang kedua yaitu kapsula Bowman, bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Nefron membersihkan zat dengan cara yang pertama, filtrasi, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga yaitu sekresi. Bagian yang kedua yaitu ureter. Ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Panjangnya 25-30 cm. Yang selanjutnya yaitu vesika urinaria, disebut juga kandung kemih. Merupakan kantong berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Yang selanjutnya yaitu uretra, merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi untuk menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Proses pembentukan urin. Yang pertama yaitu filtrasi, proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh, terjadi di dalam glomerulus. Zat berukuran kecil glukosa, ion, dan limbah nitrogen mengalami filtrasi. Proses selanjutnya yaitu reabsorpsi, merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contortus proximal. Selanjutnya yaitu proses sekresi atau augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tak berguna. Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin sesungguhnya ke rongga ginjal, selanjutnya ureter, selanjutnya kantong kemih untuk disimpan sementara. Aliran darah ginjal. Ginjal mendapat darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan dengan arteri renalis. Arteri renalis bercabang menjadi arteri arcuata, kemudian bercabang menjadi arteria interna. Ciri urin yang normal yaitu yang pertama, jumlahnya rata-rata 1-2 liter sehari, yang kedua warnanya bening oranye pucat tanpa endapan, yang ketiga baunya biasa tajam, yang keempat yaitu berat jenis berkisar dari 10 sarafan ginjal. Ginjal mendapat persarafan dari plexus renalis, sistem saraf dan otot yang mengontrol pembuluh darah, berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Di atas ginjal terdapat kelenjar suprarenalis. Kelenjar ini merupakan kelenjar buntu yang menghasilkan dua massa hormon, yaitu adrenalin dan kortisol. Yang ketiga yaitu cedera fisik. Masalah selanjutnya yaitu penyumbatan aliran kemih. Penyebab yang mungkin terjadi yaitu yang pertama pembesaran prostat, yang kedua yaitu tumor yang menekan saluran kemih. Masalah selanjutnya yaitu trauma pada ginjal. Penyebab yang mungkin terjadi yaitu yang pertama reaksi alergi, yang kedua zat-zat racun, yang ketiga yaitu keadaan yang mempengaruhi unit penyaringan ginjal, yang terakhir yaitu penyumbatan arteri atau vena di ginjal. Patologi sistem urinaria yang pertama yaitu glomerulonefritis, yaitu peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria, dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Glomerulonefritis terdiri dari dua, yaitu glomerulonefritis akut terjadi ialah akibat infeksi kuman Streptococcus, timbul hematuria, edema, hipertensi, dan penurunan fungsi ginjal. Yang kedua yaitu glomerulonefritis kronis, ditandai dengan yang pertama kerusakan ginjal,
Patologi sistem urinaria yang kedua yaitu sindrom nefrotik, yaitu suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan proteinuria. Yang kedua yaitu menurunnya kadar albumin, yang ketiga yaitu penimbunan garam dan air yang berlebihan, yang terakhir yaitu meningkatnya kadar lemak dalam darah. Yang ketiga yaitu nefritis, adalah peradangan ginjal ditandai dengan hematuria, darah di dalam air kemih, proteinuria, protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Yang kelima yaitu gagal ginjal, adalah penyakit di mana organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah dan produksi urin. Ciri gagal ginjal yaitu yang pertama kepala pusing, rasa gatal yang berlebihan. Yang ketiga tubuh merasa kedinginan. Yang keempat sesak nafas. Yang kelima sakit di sekitar daerah pinggang. Yang keenam kencing sedikit atau kencing merah maupun darah. Yang terakhir yaitu kelainan urin. Selanjutnya yaitu pyelonephritis, yaitu infeksi bakteri pada salah satu kedua ginjal disebabkan oleh Escherichia coli. Gejala biasanya timbul secara tiba-tiba berupa demam, menggigil, dan nyeri di punggung bagian bawah. Diagnosis dan perawatan pada penyakit sistem urinaria. Pengobatan yang dilakukan yaitu yang pertama, hindari obat-obat nephrotoksik atau obat yang mengganggu fungsi ginjal. Yang kedua yaitu penyesuaian dosis obat-obatan. Yang ketiga yaitu persiapan terapi pengganti ginjal. Diagnosis dan perawatan yang bisa dilakukan yaitu dengan kateter Foley, yaitu sebuah kateter saluran kemih dengan balon di salah satu ujung yang mencegah kateter meninggalkan kandung kemih. Untuk gambar ada di atas. Juga bisa melakukan perawatan cystoscopy, yaitu pemasangan alat untuk memeriksa bagian dalam kandung kemih. Juga digunakan untuk menghilangkan benda asing, untuk operasi, dan untuk bentuk lain dari perawatan. Istilah dalam kelainan sistem urinaria. Yang pertama yaitu istilah asidosis. Pengertiannya yaitu keasaman berlebihan cairan tubuh. Yang kedua yaitu bakteri uria. Pengertian yaitu adanya bakteri dalam urin. Yang ketiga yaitu CAS. Pengertian sebuah ceketakan padat dari tubulus ginjal yang ditemukan dalam urin. Yang selanjutnya yaitu cystitis. Pengertiannya yaitu peradangan kandung kemih, biasanya sebagai akibat dari infeksi. Yang selanjutnya yaitu glomerulonefritis. Pengertiannya yaitu radang ginjal, terutama melibatkan glomeruli. Yang selanjutnya yaitu hematuria, artinya kehadiran darah dalam urin. Yang selanjutnya yaitu hidronefrosis, artinya koleksi urin di dalam pelvis renalis yang disebabkan oleh obstruksi atau penyempitan saluran pencernaan yang menyebabkan atrofi atau pengecilan jaringan ginjal. Yang selanjutnya yaitu hiperkalemia, artinya kelebihan kalium dalam darah. Selanjutnya yaitu oliguria, pengertiannya yaitu pengurangan jumlah urin. Patologi sistem urinaria selanjutnya yaitu hidronefrosis, artinya penggembungan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat. Penyakit selanjutnya yaitu batu ginjal, yaitu massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri perdarahan, penyumbatan aliran kemih atau infeksi. Batu ini bisa terbentuk di dalam ginjal. Penyakit selanjutnya yaitu vesicoureteral reflux, artinya aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter karena kelemahan sambungan vesicoureteral dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. Yang selanjutnya yaitu cystitis, artinya radang kandung kemih, disebabkan oleh yang pertama infeksi bakteri, yang kedua yaitu penggunaan alat semprot pembersih genital wanita atau penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu panjang. Yang selanjutnya yaitu uretritis, artinya peradangan pada uretra atau saluran kencing. Penyebabnya yaitu bakteri E. coli. Beberapa penyakit menular seksual seperti chlamydia, gonorrhea, dan jaga cedera bahan kimia pada alat kontrasepsi. Gejalanya yaitu ada darah pada urin, nyeri, demam, gatal, bengkak pada penis atau daerah selangkangan, rasa sakit pada saat hubungan seksual.
Sekian presentasi saya, sistem urinaria dan patologi sistem urinaria. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.